wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sohaib MH MPDI selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslimun Logong Kanigoro Blitar, kepada yang terhormat Ibu Rizka Husnul Mala MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pendaratan Bangsa Belanda di Banten pada tahun 1996, 1596, dan bangsa Portugis pada tahun 1511. Disimak baik-baik ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat banyak bangsa dari penjuru dunia ingin menguasai Indonesia. Mereka yang datang ke Indonesia sebagian besar para pelaut dan para pedagang. Para pedagang tersebut awalnya hanya berniat ingin berdagang saja dengan penduduk Indonesia. Tetapi setelah melihat kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa, mereka merubah niat ingin menguasai Indonesia. Motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yaitu munculnya inisiatif bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke dunia timur dengan menggunakan jalur laut, dan tidak lepas dari perkembangan pada abad ke-15. Pada saat itu, bangsa Eropa mengalami periode Renaissance atau bisa dikenal dengan disebutkan abad pencerahan. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa itu periode Renaissance? Periode Renaissance adalah era kelahiran kembali ilmu pengetahuan, sastra, seni setelah periode panjang kemunduran dan stagnasi budaya pada abad pertengahan, atau masa peralihan yang menjembatani kesenjangan antara abad pertengahan dan peradaban modern. Pada saat itu ada berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang pesat dan mewarnai bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan pencarian rempah-rempah. Bangsa-bangsa Eropa menempuh jalur yang berbeda-beda saat melakukan penjelajahan samudra. Tetapi meskipun demikian, bangsa-bangsa Eropa tersebut menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang sangat banyak, yaitu Kepulauan Indonesia. Beberapa negara yang berhasil mendarat di Indonesia diantaranya yaitu bangsa Belanda dan bangsa Portugis. Tetapi saya di sini akan menjelaskan mengenai bangsa Portugis. Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali mendarat di Indonesia. Jalur yang ditempuh oleh bangsa Portugis yaitu yang pertama pantai barat Afrika, yang kedua yaitu Tanjung Harapan, yang ketiga yaitu Pelabuhan Malinda, yang keempat Guadavui, yang kelima yaitu sampai ke Laut Merah, yang keenam yaitu sampai ke India, dan yang terakhir sampai di Kepulauan Malaka atau kita sebut dengan sebutan Maluku. Bangsa Portugis ini juga memiliki 3 tujuan yang langsung datang ke Indonesia yang disebut dengan istilah 3G. Apakah teman-teman masih ingat di kelas 8 tentang 3G itu? 3G yaitu yang pertama Gold, yang kedua Glory, yang ketiga Gospel. Yang pertama yaitu Gold, yang artinya yaitu keemasan. Tujuannya yaitu mendorong upaya bangsa-bangsa Eropa untuk memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang yang sangat berharga. Yang kedua, apakah masih ingat teman-teman? Yaitu Gospel. Gospel artinya yaitu kejayaan, yaitu tujuannya petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Yang ketiga
Kerajaan samudra bangsa Portugis ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque ini berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus tahun 1511. Setelah menguasai Malaka, Alfonso de Albuquerque mengutus 3 kapal untuk melakukan penjelajahan di wilayah Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah. Salah satu kapal yang diutus oleh Alfonso de Albuquerque ini hilang di perairan antara Jawa dan Banda. Tetapi ada 2 kapal lainnya yang berhasil mencapai ke Kepulauan Maluku. Yang pertama yaitu kapal yang dipimpin oleh Francisco Serrao, yaitu berhasil mendarat di situ. Dan yang kedua yaitu yang dipimpin oleh Antonio de Abreu yang berhasil mendarat di Kepulauan Ternate. Kedatangan bangsa Portugis ke Ternate mendapat sambutan baik oleh Sultan Ternate, yaitu Sultan Mahmud Shah. Bangsa Portugis menjalin kerjasama dengan Sultan Ternate, yaitu Sultan Mahmud Shah, untuk melawan Tidore. Sebagai imbalannya, bangsa Portugis diizinkan untuk memonopoli perdagangan dan mendirikan benteng di wilayah Ternate. Malaka sebenarnya diterima baik oleh penguasa Malaka pada saat itu. Namun setelah komunitas dagang Muslim internasional memberikan pemahaman bahwa Portugis akan membahayakan kerajaan Malaka, Sultan Mahmud Shah akhirnya sadar dan melakukan perlawanan dengan cara menawan beberapa orang Portugis. Namun kapal yang mereka gunakan untuk berhasil kabur ke arah barat dari Malaka sebelum Sultan Mahmud Shah menyerang kapal tersebut. Kemudian pada tahun 1511 Masehi, Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis di bawah Jenderal Albuquerque. Serangan Portugis ini didasari oleh Sultan Mahmud Shah. Meskipun begitu, ia tidak berhasil menghindari malapetaka karena di dalam kerajaan sendiri terjadi konflik. Kita lanjutkan dengan motivasi nafsu dan kejayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal dengan adanya masa penjajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan dunia. Pertanyaannya adalah daerah mana yang dimaksud dunia baru itu? Yang dimaksud dunia baru pada waktu itu pada mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur. Dengan kata lain, timurnya Eropa. Wilayah itu sebagai penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa Eropa. Dengan bahan-bahan yang dimaksud tersebut adalah rempah-rempah. Bertahun-tahun lamanya Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara pedagang dari barat dan timur. Salah satu kota perdagangan itu adalah Konstantinopel. Dengan menjual komoditas, contohnya batu mulia, emas, perak, gading, sutra, dan yang terpenting adalah rempah-rempah. Namun setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru di wilayah timur. Portugis juga telah membuat atau membuka jalan menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian menyusul Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tujuan kedatangan mereka ke wilayah timur tidak semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah, tetapi ada tujuan yang lebih luas atau yang kita sebut dengan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Dengan pengertian gold itu mengarah kepada kekayaan, glory memburu kejayaan, superioritas atau kekuasaan, sedangkan gospel menjalankan tugas suci atau keagamaan.
Berita keberhasilan Kolum menemukan daerah baru membuat penasaran Raja Portugis, yaitu Manuel I. Raja tersebut kemudian memanggil pelaut untuk Portugis bernama Vasco da Gama melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Selanjutnya, pada tahun 1497, tepatnya pada bulan Juli, Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan samudra atas petunjuk dari pelaut bangsa Moor yang telah disewanya. Rombongan Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan berlayar menyelusuri pantai timur Afrika, kemudian berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan tempat yang ditujunya, yakni rempah-rempah yang berada di India berbeda dengan yang ada di Nusantara. Oleh karena itu dipersiapkan ekspedisi menguasai Malacca di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dengan armada yang lengkap berangkat menguasai Malacca. Akhirnya pada tahun 1511 armada Portugis berhasil menguasai Malacca. Portugis memasuki wilayah kepulauan Nusantara. Orang-orang Portugis segera mengetahui tempat buruannya dengan menjulukinya Mutiara dari Timur, yang berarti yakni rempah-rempah yang ada di kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Louis Vaz de Camp pernah menggambarkan tentang rempah-rempah yang ada di Maluku atau Ternate dan Tidore sebagai berikut. Lihatlah betapa laut-laut di timur ditebari pulau-pulau tidak terkira banyaknya. Tengoklah Tidore lalu Ternate. Tengoklah Tidore lalu Ternate dengan puncak gunung yang membawa dan meluncurkan api. Pandanglah kebun-kebun cengkeh yang panas dibeli oleh Portugis dengan darah mereka, dan burung cendrawasih yang terbang tidak pernah melangit tetapi jatuh ke bumi ketika mereka berhenti terbang. Diambil dari Taufik Abdullah dan Abel Lapian, Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Cerita dimulai pada abad ke-16. Pada abad tersebut, saudagar dari Belanda mengutus Cornelis de Houtman untuk pergi ke Portugis selama 2 tahun dan menggali informasi di sana. 2 tahun berlalu dan kemudian Cornelis de Houtman pulang ke Belanda dengan membawa sedikit informasi. Apa informasi tersebut? Informasi tersebut berisi tentang negara-negara yang memiliki rempah-rempah terbanyak. Negara-negara tersebut ternyata terletak di daerah timur, lebih jauh dari India. Negara tersebut diberi nama Banten atau Banten. Pada tahun 1594 Masehi, para pedagang dari Belanda membentuk Perserikatan Niaga. Perserikatan Niaga ini akan melakukan pelayaran untuk menemui Banten atau Bantam tersebut dan mencari rempah-rempah di sana. Perserikatan ini menyiapkan 4 kapal yang bernama Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duiven. Ternyata tidak mudah bagi armada besar Belanda untuk mencapai bahkan menemukan Banten. Baru beberapa pekan setelah meninggalkan Amsterdam, banyak anggota kapal yang terserang penyakit. Paling parah adalah wabah sariawan, gatalan, dan menipisnya stok makanan. Cornelis dan kru tampaknya tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi iklim dan alam tropis yang jauh berbeda dengan kondisi di Belanda. Satu persatu awak kapal bergelimpangan, pingsan lantaran kehausan dan tidak dapat menahan cuaca panas khas kawasan tropis. Setelah berbulan-bulan melalui rintangan di laut, akhirnya pasukan Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Saat itu hanya tersisa beberapa orang saja yang selamat sampai tujuan. Awalnya,
Kedatangan bangsa asing ini memang disambut baik oleh penduduk setempat, termasuk oleh otoritas Kesultanan Banten. Saat itu, Banten diperintah oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang baru saja naik tahta tahun 1596 sampai 1647. Namun, orang-orang Belanda yang belum lama menginjakkan kaki di tanah Banten itu justru bertingkah buruk, terutama dengan seenaknya keluar masuk kota Banten. Penduduk setempat akhirnya tidak menerima dengan baik, kini berbalik sikap lantaran tidak suka dengan perangai orang-orang asing tersebut. Akibatnya, banyak orang yang ditangkap oleh aparat Kesultanan Banten dan dipenjara. Pihak Cornelis terpaksa membayar uang pembebasan, mereka diusir, digiring keluar dengan tembakan meriam dari benteng kota Banten. Misi Cornelis de Banten tersebut memang belum berhasil, tapi juga tidak terbilang gagal sama sekali. Namun, inilah untuk pertama kalinya armada Belanda menemukan jalur dan akhirnya tiba di negeri surganya rempah-rempah. Dan Cornelis de Houtman pun termasuk perintis arahnya pembuka jalan kolonialisme Belanda di Banten. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di Banten, yakni di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ia merupakan seorang penjelajah Belanda yang menemukan sebuah jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi pihak Belanda. Dan sesampainya di Indonesia, ia menjalin hubungan dagang dengan pemimpin Jawa, Sumatera, dan Bali. Pada tahun 1595, bangsa Belanda mengirim ekspedisi penjelajahan samudra ke dunia timur. Lalu rombongan Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada tahun 1596. Akan tetapi, rombongan ini ditolak oleh masyarakat dan pedagang setempat. Dikarenakan penolakan ini terjadi karena sikap Cornelis de Houtman yang tidak menghormati masyarakat setempat. Lalu, para pedagang Portugis juga menghasut penguasa Banten agar mengusir rombongan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.